Kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Dalam syukur dan kasih yang tulus, mari kita memberi salam sambil memperkatakan Tuhan itu baik kepada yang ada di samping, kiri, kanan, muka belakang kita. Katakan Tuhan itu baik. Terima kasih, mari kita fokus dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Penghayatan Minggu Sengsara yang sementara kita peringati bukan membawa kita untuk menangisi kesengsaraan, penderitaan, kematian Yesus secara jasmani, bukan. Tetapi mau mengajarkan kepada kita apa itu kasih yang sesungguhnya? Seperti apa kasih yang sejati itu? Tema perenungan di minggu ini juga dengan bacaan itu disiapkan oleh sinode, yaitu memilih untuk berkorban. Memilih untuk berkorban adalah sebuah tindakan yang dengan sengaja dalam kesadaran, dalam kerelaan untuk menjadikan diri sebagai pihak yang dirugikan. Menjadikan diri sebagai pihak yang menderita mungkin untuk kesenangan orang lain. Itu yang saya pahami, arti memilih untuk berkorban. Berarti ini hal yang luar biasa yang mau bawa kita untuk ada dalam perenungan pagi hari ini. Bacaan kita menceritakan selesai Yesus memberikan segala pengajarannya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ini mau bilang bahwa Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Yesus tahu bahwa dia akan memasuki dan mengalami penderitaan sampai kematiannya di atas kayu salib. Tetapi pernyataan ini juga mau bilang bahwa ia siap dan ia tetap berjalan menuju salib itu. Disinilah kerelaan Yesus untuk memilih, menjadikan dirinya sebagai korban. Kenapa harus jalan salib? Bukankah Allah dalam kebebasan, dalam kedaulatannya bisa pilih jalan lain? Menurut pikiran kita manusia yang wajar itu, dunia dewasa ini lebih baik mengorbankan daripada dikorbankan. Ada baiknya bertahan daripada menyerahkan diri. Tetapi ini yang Allah pilih. Dalam kebebasan dan kedaulatannya. Mengorbankan satu-satunya putranya yang tunggal. Dan Yesus dalam kerelaan mau meninggalkan takhta kemuliaannya. Dia mau turun. Turun menjadi sama dengan manusia. Dan memilih jalan penderitaan, kematian. Apakah Yesus terjebak dalam sebuah dendam, kemarahan dari mereka yang kecewa terhadapnya? Bacaan kita, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa. Tersirat ada sebuah kebencian karena Yesus betul-betul kritik mereka.
Pengikut Yesus begitu banyak. Kehormatan, jabatan mereka, kedudukan mereka merasa terancam. Sehingga dikatakan di sini mereka berunding untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Apakah tidak ada jalan lain? Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, pemikiranku bukan pemikiranmu. Tetapi paling tidak lewat jalan salib ini ada satu hal penting yang mau Yesus ajarkan, teladani kepada kita. Yesus ajar kita tentang apa itu kasih yang sejati. Kasih itu sebuah pengorbanan. Jalan salib adalah sebentuk penyerahan diri. Untuk taat kepada apa yang Allah Bapa perintahkan. Karena hanya lewat kematian dan kematiannya di atas kayu salib, saya dan Bapa Mama diselamatkan. Karena kasihnya yang besar, Yesus berkorban untuk saya dan Bapa Mama. Karena itu kalau Bapa Mama bilang saya mengasihi Tuhan, kalau saya dan Bapa Mama bilang kita mengasihi sesama, kita belum dengan sengaja membiarkan diri ada dalam pihak sebagai pihak yang dirugikan atau pihak yang menderita untuk orang lain. Perlu dipertanyakan, benarkah itu dapat disebut sebagai kasih? Yang Yesus lakukan ini bukan untuk kepentingannya, tapi kepentingan manusia, untuk kepentingan banyak orang. Dan dari bacaan kita, karena ada 3 perikop, poin perenungan pertama saya ambil dari perikop yang pertama dan juga perikop yang ketiga. Poin perenungan itu adalah, jangan biarkan kepentingan pribadi menjerat hati kita untuk jauh bahkan meninggalkan Tuhan. Kita lihat si Yudas. Dikatakan di sini, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Bukan orang banyak yang karena dengar mujizat yang Yesus lakukan, dengar bahwa pengajaran Yesus mengandung kuasa, sehingga mereka datang mau cari tahu, tidak. Tapi satu dari 12 murid yang Yesus panggil, Yesus pilih, Yesus utus, bersama-sama dengan Yesus ada dalam pelayanan. Dia yang keluar, menjauhkan diri dari persekutuan. Dan kemudian pergi bertemu dengan Yudas, bertemu dengan imam-imam kepala. Membuat sebuah persengkokolan. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Terjadilah sebuah kesepakatan, mereka membayar dia 30 uang perak kepadanya. Bapak, Mama, saudara-saudari, karena kepentingan pribadi dari si Yudas, dia tega untuk menjual Yesus. Kita ada dalam dunia di mana sering menilai kemudian bertindak berdasarkan kalkulasi untung rugi. Semua kita buat seperti di pasar. Tawar-menawar. Hitung-hitungan. Saya buat ini, saya dapat apa? Saya kasih ini, saya terima apa?
Dan tanpa sadar itu kita bawa masuk dalam hidup beriman kita. Doa tidak lagi kita lihat sebagai sebuah bentuk pengakuan bahwa dia berdaulat atas hidup saya. Dalam sebuah pengakuan saya terbatas dan saya bergantung kepada dia. Tapi doa sudah kita lihat sebagai untuk mendapat untung. Berdoa kok Tuhan kasih yang saya minta. Berdoa supaya Tuhan jawab yang saya mau. Kita juga ada dalam pemahaman yang salah tentang melayani. Supaya dihitung atau diperhitungkan. Karena itu kita sering terjebak dalam pelayanan sia-sia. Karena kita melihat jabatan pelayanan sebagai sebuah jabatan gengsi-gengsian. Bukan sebuah jabatan kehambaan. Turun untuk melakukan apa yang Yesus Kristus kehendaki. Memberi supaya disanjung. Dan banyak lagi hal yang membuat kita hidup saat ini dengan perhitungan untung dan rugi. Kepentingan saya yang harus diutamakan. Bagaimana saya dapat, saya untung. Dan hari ini kita belajar dari kasih Yesus, kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tidak lahir dari transaksi, jual beli atau tukar menukar. Tetapi sebuah pengorbanan. Yang tadi itu, beri tanpa tuntut. Harus dapat balasan. Memilih untuk mengasihi. Walau tidak dikasihi. Memilih untuk melayani walau tidak dihargai. Itulah kasih. Itulah pengorbanan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak, Mama, Saudara-saudari? Mampukah kita menenggelamkan kepentingan pribadi kita, ego kita, ambisi kita untuk Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sungguhkah kepentingan Tuhan yang menjadi fokus perhatian hidup kita? Mari masing-masing kita merenungkan itu jauh lebih dalam kehidupan pribadi kita. Firman Tuhan datang untuk menegur saya dan Bapak Mama. Lalu poin perenungan yang kedua, belajar dari si perempuan ini. Kalau kita lihat bacaan paralel, itu ada di kitab Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Itu juga berbicara tentang seorang perempuan yang menumpahkan minyak yang mahal di kepala Yesus. Sedangkan di Yohanes itu di kaki Yesus dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Untuk sesuatu yang terhormat di kepala, tapi dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Kita tidak mempersoalkan hal itu, entah di kepala, entah di kaki, tetapi ada satu poin yang penting, nilai yang tinggi yang juga mau diajarkan lewat tindakan perempuan ini. Berbeda dengan Yudas tadi. Kalau Yudas itu dia mengorbankan Yesus untuk kepentingan pribadinya, maka perempuan ini berkorban. Mengorbankan apa yang ada padanya untuk Yesus. Dikatakan perempuan ini dalam Yohanes itu Maria, saudara Lazarus. Minyak yang dituangkan ini minyak wangi atau minyak narwastu. Dalam Yohanes dikatakan nominal atau harganya itu 300 dinar. Pada waktu itu upah satu buruh, satu hari itu 1 dinar.
Ini berarti butuh 10 bulan kurang lebih dia mengumpulkan upahnya untuk membeli minyak mahal ini. Mungkin minyak ini dia tidak pernah pakai. Tapi inilah kasih yang sesungguhnya. Sebuah tindakan yang dengan sengaja mempersiapkan yang terbaik untuk memberikannya bagi Yesus. Dan si perempuan ini melakukannya. Ini cinta yang sesungguhnya. Ungkapan cinta yang dari dalam hati. Bukan yang sisa. Tetapi sengaja dipersiapkan. Untuk memberi yang terbaik. Yang paling berharga. Yang maksimal yang bisa dia berikan untuk Yesus. Poin kedua bagi kita, jangan tunggu apa yang terbaik yang Tuhan kasih. Karena Tuhan sudah kasih lewat pengorbanannya Yesus Kristus. Apa yang kita buat tidak dapat menyeimbangi kasih Yesus dalam pengorbanannya. Karena itu bagian kita sekarang adalah di mana Yesus menunggu kita memberi yang terbaik. Karena itu pertanyaannya, sudahkah kita memberi yang terbaik? Benar ya Bapak Mama, kita minta yang terbaik. Keberhasilan, berkat, kesehatan, yang baik semua. Tuhan sudah kasih. Tapi kita lupa, Tuhan sementara menuntut kita untuk, menunggu kita untuk memberi yang terbaik. Tapi kadang-kadang yang sisa itu yang kita kasih. Sisa waktu, kasih untuk Tuhan. Kalau ada waktu Tuhan saya melayani. Baik kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu lagi. Sisa dari pendapatan itu yang kita berikan. Sisa dari pikiran-pikiran kita itu yang kita berikan. Kalau sempat, Tuhan tidak butuh itu. Tapi yang kita lakukan ini adalah respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar yang sudah kita terima. Ketika perempuan itu menumpahkan minyak narwastu itu ke kepala Yesus, murid-murid protes. Untuk apa pemborosan itu? Minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Betul. Kita tahu bahwa Yesus berbelas kasih. Karena belas kasihannya Yesus turun ke dalam dunia ini dan melayani mereka yang membutuhkan. Tetapi poin ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang lebih penting. Yesus tidak mengabaikan orang-orang miskin yang membutuhkannya. Karena Yesus tahu hati daripada murid-muridnya. Yesus bilang betul, menolong orang miskin itu penting. Tapi dalam tindakan ini dari seorang perempuan, Yesus mau mengajarkan sebuah urutan yang tidak boleh dibalik. Kasih kepada sesama harus lahir dari kasih kepada Tuhan. Jadi dahulukan kasih kepada Tuhan dulu. Kalau hati kita sudah tertuju kepada Tuhan, maka benar yang kita buat adalah sebuah ketulusan, kerelaan untuk mengasihi sesama kita. Dan dia akan murni, dia akan konsisten. Walaupun saya tidak dapat balasan dari yang saya tolong. Tetapi karena pemahaman kita yang benar bahwa kasih kepada Allah memampukan kita untuk menolong siapapun, melayani siapapun. Sekalipun mungkin kita pihak yang dirugikan, kita yang dikecewakan, kita yang diabaikan. Demikian perenungan firman Tuhan pada Minggu Sengsara ke-6. Kita pulang dengan sebuah pertanyaan renungan. Dalam hidup kita untuk selalu berani memilih dan menentukan pilihan.
sebagai yang sudah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus, apakah saya siap berkorban? Ataukah saya mau terus hidup dalam kalkulasi untung rugi? Selamat belajar memberi diri, selamat belajar dan berani berkorban. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.